Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Rustam Awad, Sarjana Sastra, Magister Humaniora. Saya menempuh jenjang pendidikan S1 di jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin Makassar dan menempuh S2 jurusan Ilmu Arkeologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini, saya mengajar di program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dayanu Ihsanuddin Bau-Bau. Pada semester ini, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Prasejarah Nusantara dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diprogram oleh mahasiswa semester 1. Oleh karena itu, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya menjelaskan tentang deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran pada kuliah Prasejarah Nusantara. Prasejarah Nusantara merupakan mata kuliah yang diajarkan pada mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini akan membahas tentang ruang lingkup prasejarah Nusantara, manusia dan kebudayaan, sejarah kebudayaan, tarik atau pertanggalan bumi, batas-batas prasejarah, pembagian zaman dalam prasejarah, lingkungan alam, manusia dan budaya prasejarah, zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik, zaman Megalitik, zaman logam, kebudayaan Indonesia menjelang zaman sejarah, dan sisa-sisa kehidupan manusia prasejarah masa kini. Dengan mengikuti mata kuliah Prasejarah Nusantara ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hal berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup prasejarah Nusantara. Selanjutnya, manusia dan kebudayaan, sejarah kebudayaan, tarik atau pertanggalan bumi, batas-batas prasejarah, pembagian zaman dalam prasejarah, lingkungan alam, manusia dan budaya prasejarah, zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, Megalitik, zaman logam, kebudayaan Indonesia menjelang zaman sejarah, dan mahasiswa mampu menjelaskan sisa-sisa kehidupan manusia prasejarah masa kini. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang dibahas selama 16 kali pertemuan dengan menggunakan media pembelajaran tatap muka, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Berikut ini adalah topik-topik yang akan saya bahas, yaitu ruang lingkup prasejarah Nusantara, manusia dan kebudayaan, sejarah kebudayaan, tarik atau pertanggalan bumi, batas-batas prasejarah, pembagian zaman dalam prasejarah, lingkungan alam, manusia dan budaya prasejarah, zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik, zaman Megalitik, zaman logam, kebudayaan Indonesia menjelang zaman sejarah, dan sisa-sisa kehidupan manusia prasejarah masa kini. Setelah mengetahui gambaran singkat mata kuliah Prasejarah Nusantara yang saya ampu pada semester ini, selanjutnya
saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah yang saya lakukan adalah memberi mahasiswa pemahaman tentang materi yang dibahas. Selanjutnya, pendalaman materi dilakukan dalam proses diskusi dan tanya jawab. Dalam proses diskusi dan tanya jawab ini, mahasiswa dapat berinteraksi secara langsung dengan dosen maupun berinteraksi sesama mahasiswa dalam hal bertanya dan menjawab. Proses perkuliahan tatap muka dilakukan selama 3 kali 50 menit untuk 1 kali pertemuan, ditambah dengan belajar terstruktur 60 menit per jam per minggu, dan belajar mandiri 60 menit per jam per minggu. Sistem penilaian yang saya lakukan adalah teknik tes dan non-tes. Teknik tes saya lakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada pertemuan ke-8 guna mengevaluasi tengah semester, dan pertemuan ke-16 untuk evaluasi akhir semester berupa tes tertulis. Sedangkan untuk teknik non-tes saya lakukan pada setiap akhir perkuliahan, di mana mahasiswa ditugaskan untuk meringkas mata kuliah setelah perkuliahan berakhir. Berdasarkan hasil tes dan non-tes inilah saya melakukan penilaian akhir pada setiap mahasiswa untuk menentukan kelulusan mereka. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan pembelajaran saya pada mata kuliah Prasejarah Nusantara secara tatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya, pada hari ini kita akan memasuki perkuliahan mata kuliah Prasejarah Nusantara. Ya, pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang zaman Neolitik, dan ini adalah kelanjutan pokok bahasan kita, karena dalam periodisasi prasejarah itu Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan sekarang Megalitik. Sebelum saya lanjut pada materi zaman Megalitik, saya ingin menanyakan sedikit pelajaran minggu lalu terkait dengan zaman Neolitik. Jadi zaman Neolitik, sebagaimana saya terangkan minggu lalu, itu adalah zaman di mana manusia mulai mengenal bercocok tanam. Yang sebelumnya, pada zaman Paleolitik dan Mesolitik, mereka masih hidup di alam bebas dan gua. Ketika Neolitik, mereka sudah mulai mengenal sistem bercocok tanam atau pertanian. Ya, jadi cikal bakal pertanian itu ada di zaman Neolitik. Ini adalah kelanjutan dari pokok bahasan itu. Saya pikir bahwa apa yang saya terangkan minggu lalu dalam materi zaman Neolitik, adik-adik sekalian sudah memahaminya. Oleh karena itu, saya akan lanjut pada materi zaman Megalitik. Sebagaimana yang ada pada slide, bahwa Megalitik itu adalah zaman batu besar. Pada
ada dalam bentuk dolmen dan lain-lain. Megalitik atau megalit adalah batu besar yang digunakan untuk membangun struktur atau monumen. Pada 3 zaman yang sebelumnya, yaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, dan Neolitik, semua peninggalan batu itu adalah berukuran kecil. Zaman megalitik hadir dengan zaman yang sama sekali berbeda, di mana dia membangun struktur atau monumen. Jadi peninggalan megalitik itu adalah bangunan-bangunan yang fantastik di zamannya. Kebudayaan megalitikum bukanlah suatu zaman yang berkembang tersendiri. Jadi megalitik itu dia adalah zaman yang diakhiri oleh Neolitik dan zaman logam. Di tengah-tengahnya itu adalah megalitik. Jadi melainkan suatu hasil budaya yang timbul pada zaman Neolitik dan dia berkembang pesat pada zaman logam. Jadi dia zaman yang ada di antara keduanya. Contoh hasil kebudayaan zaman megalitik ini, kalau masih ada kapaknya, melanjutkan yang ada pada zaman Neolitik, yaitu kapak persegi dan yang yang sama sekali berbeda dengan zaman sebelumnya. Mereka sudah mulai membuat menhir, dolmen, batu, waruga, sarkofagus, punden berundak ataupun punden berundak ini konon katanya adalah cikal bakal candi, karena memang bentuknya yang mirip. Pada slide ini adalah sebuah peninggalan yang terdapat di Inggris. Ini adalah peninggalan megalitik yang dinamakan Stonehenge. Dia merupakan kumpulan batu yang sangat banyak dan besar dan dibuat secara teratur dalam bentuk berkeliling. Stonehenge merupakan sebuah monumen batu peninggalan manusia purba pada zaman megalitik yang terletak di Salisbury Plain, Provinsi Wiltshire, Inggris. Jadi ini hanya contoh sebelum kita masuk pada peninggalan megalitik yang ada di Nusantara. Stonehenge merupakan peninggalan yang paling fenomenal di zaman megalitik, dan sampai sekarang meskipun beberapa batunya telah ambruk, peninggalan megalitik ini masih sering dikunjungi oleh wisatawan, dan yang dikunjungi adalah seperti yang terdapat pada slide ini dalam bentuk yang sudah runtuh batunya. Ini kalau kita lihat Stonehenge dipandang dari atas. Jadi, setelah direkonstruksi kira-kira begini bentuknya. Stonehenge terdiri dari 30 batu tegak atau yang biasa disebut dengan sarsens dengan ukuran yang sangat besar, di mana masing-masing batu pada mulanya seragam tingginya, yaitu 10 meter. Dengan masing-masing batu mempunyai berat 26 ton. Jadi jangan ada lihat hanya yang ada di atas ini, karena Stonehenge batu-batunya juga ada yang di bawah. Karena ini untuk menghindari batunya roboh. Maka selain yang terlihat ada juga yang tertanam di bawah tanah. Semua batu tegak tersebut disusun dengan bentuk tegak melingkar. Berarti orang-orang di zaman itu sudah punya pola tertentu bagaimana membuat bangunan sehingga ini bisa difungsikan. Karena ini bukan hanya batu yang didirikan tegak tanpa makna. Konon katanya batu ini digunakan sebagai tempat pemujaan dan untuk melihat posisi matahari. Jadi ini digunakan sebagai pemujaan karena zaman megalitik
dengan penghormatan pada arwah leluhur, maka hal-hal yang berbau religius itu selalu digunakan dalam peninggalan-peninggalan megalitik. Ya, lanjut. Tradisi megalitik adalah suatu adat kebiasaan yang menghasilkan benda-benda atau bangunan dari batu yang berhubungan dengan upacara atau penguburan. Nanti pada slide ini saya akan tunjukkan bentuk-bentuk peninggalan dari zaman megalitik yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Bangunan monumental yang dihasilkan biasanya berkaitan dengan usaha para tetua adat untuk menjaga harkat dan martabat mereka. Jadi sebenarnya bangunan-bangunan megalitik atau peninggalan-peninggalan megalitik itu digunakan sebagai penghormatan pada arwah leluhur tadi. Jadi mereka melakukan pengutusan pada nenek moyang. Sebabnya pendukung tradisi megalitik percaya bahwa arwah nenek moyang yang telah meninggal masih hidup di dunia arwah dan dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Itulah kenapa ada penyembahan terhadap arwah nenek moyang. Itu warisan dari zaman megalitik. Sehingga alat batu yang kecil-kecil itu tidak digunakan lagi di kehidupan zaman megalitik. Karena zamannya sudah lebih modern daripada zaman Paleolitik, Mesolitik, dan juga zaman Neolitik. Dengan perlakuan yang baik, mereka mengharapkan perlindungan agar selalu terhindar dari mara bahaya. Jadi mereka percaya bahwa dengan memutuskan nenek moyang atau penyembahan pada arwah nenek moyang, mereka akan selalu dilindungi dan terhindar dari mara bahaya tadi. Itulah sebabnya kenapa tempat pemujaan baik menhir maupun pemujaan yang lain itu didirikan itu untuk menyembah atau untuk pengkhususan pada arwah nenek moyang. Sampai sini ada yang bertanyakan? Silakan kalau ada yang bertanyakan sebelum saya lanjut pada asal usul tradisi megalitik. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya, Nur Fadila, silakan. Ya,
megalitik itu hanya penanda zaman, karena yang paling dominan di saat itu adalah peninggalan batu besar. Jadi tidak ada yang berubah secara sporadis atau secara ekstrim, bahwa karena Neolitik itu adalah bercocok tanam, maka begitu pindah ke megalitik menjadi zaman batu besar yang bercocok tanam ditinggalkan. Tidak, itu masih berlanjut. Hanya porsi untuk zaman ini lebih banyak mereka membuat peninggalan dalam bentuk batu besar. Yang saya maksud ceritakan tadi itu adalah awal mula bagaimana orang-orang di masa itu mengenal cocok tanam. Jadi kalau pada masa Paleolitik mereka hanya berburu dan meramu pindah-pindah tempat, pada masa Neolitik orang tinggal di gua-gua dan berburu, pada masa Neolitik mereka sudah mulai keluar dari gua, membuat rumah secara terbuka dan kemudian bercocok tanam. Jadi di masa Neolitik orang pertama kali mengenal sistem cocok tanam. Kemudian pindah ke megalitik. Di megalitik orang tetap bercocok tanam, tetapi ada tambahan lainnya bahwa berkembang sebuah tradisi yang baru yang tidak ada di masa sebelumnya, yaitu peninggalan batu besar. Kenapa peninggalan batu besar? Karena itu untuk kebutuhan upacara. Sebagai sebuah kebutuhan untuk upacara, maka dia harus dibuat megah. Kenapa dibuat megah? Karena dia sebagai bentuk penghormatan. Bisa dipahami ya, bahwa zaman bercocok tanam atau kegiatan bercocok tanamnya itu masih dilakukan. Karena sebagaimana jawaban tadi, bahwa kalau tidak bercocok tanam terus mereka akan mengkonsumsi apa? Jadi kegiatannya itu tetap bercocok tanam. Neolitik adalah zaman di mana orang mulai mengenal cocok tanam. Itu awal mulanya. Dan sampai sekarang nyatanya orang tetap bercocok tanam. Itu karena dimulai dari Neolitik tadi. Ada lagi pertanyaan lain sebelum saya lanjut pada asal usul tradisi megalitik? Ya, kalau tidak ada, saya akan melanjutkan materi ini. Asal usul tradisi megalitik. Ada yang berpendapat bahwa tradisi megalitik berasal dari daerah Laut Tengah. Sebagian lainnya percaya berasal dari Mesir. Namun, teori yang diakui adalah teori von Heijden yang mengatakan bahwa tradisi megalitik berasal dari daerah Tiongkok Selatan dan disebarkan oleh bangsa Austronesia. Bangsa Austronesia ini meliputi kita-kita ini, sebagian wilayah Asia Tenggara. Migrasi bangsa Austronesia pada zaman Neolitik atau pada zaman bercocok tanam tadi sebelum zaman ini, dan masa perunggu atau pada zaman logam menyebabkan tradisi megalitik menyebar ke daerah-daerah yang dilalui. Jadi karena dia adalah bangsa Austronesia, dia dilalui daerah-daerah tadi. Oleh karena itu daerah persebarannya meliputi Jepang, Formosa, Taiwan, Malaysia, Indonesia hingga ke Pasifik sana. Ke Pasifik itu berarti ke Selandia Baru dan sekitarnya, daerah-daerah atau wilayah-wilayah pulau-pulau kecil yang bertebaran. Kemudian ada pembagian dalam tradisi megalitik. Karena megalitik ada yang megalitik tua dan ada yang megalitik muda. Yang megalitik muda ini maksudnya tradisi megalitik yang masih berlangsung atau belum lama berlangsungnya. Megalitik tua menyebar ke Indonesia diperkirakan itu pada zaman Neolitik tadi. Jadi saya katakan zaman megalitik adalah zaman yang diapit atau diantarai oleh Neolitik dan zaman logam. Makanya zaman megalitik tua menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitik. Dan zaman Neolitik diperkirakan
diperkirakan 2.500 tahun sampai 1.500 tahun sebelum Masehi. Itu artinya zaman ini sudah, kalau kita kalkulasi dengan masa sekarang, berarti dia sudah 4.500 tahun yang lalu sampai ya 3.500 tahun yang lalu. Karena kan sekarang tahun 2000. Jadi megalitik tua dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi atau proto Melayu atau Melayu tua. Contoh bangunannya adalah menhir. Menhir itu maksudnya tugu batu. Jadi ada satu batu yang berdiri tegak, itu namanya menhir untuk perbuatan upacara. Ada dolmen, ada punden berunda, ada arca-arca statis. Maksudnya ini arca-arca yang patung-patung tadi. Nanti saya sebentar tunjukkan contoh-contoh atau gambar-gambar dari tinggalan-tinggalan tersebut. Selain megalitik tua, juga ada megalitik muda. Megalitik muda menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu, artinya lebih muda daripada zaman megalitik tua. Kalau tadi 2.500 tahun sampai 1.500 tahun sebelum Masehi, maka megalitik muda itu 1.000 sampai 100 tahun sebelum Masehi. Berarti tidak lama lagi memasuki masa sejarah. Artinya 300-an tahun saja sudah memasuki masa sejarah. Ini dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Jentera Melayu atau Melayu Muda. Pendukung kebudayaan Dongson maksudnya ini kebudayaan yang ada di Vietnam sana. Ada sebuah wilayah namanya Dongson. Kalau contoh bangunan megalitik tua adalah menhir, dolmen, punden berunda, dan arca statis, maka contoh untuk megalitik muda adalah kubur batu, waruga, sarkofagus, dan arca-arca yang dinamis yang bisa dianggap Anda kira-kira begitu. Ya, ini adalah contoh peninggalan punden berunda. Kalau kita lihat pada slide ini, di gambar ini menyerupai bangunan candi. Apalagi kalau kita lihat ilustrasi ini menyerupai candi Samisari di Jogja. Kalau Anda pernah lihat candi Samisari, ini modelnya mirip dengan ilustrasi ini. Inilah yang baru tadi saya sampaikan, bahwa digunakan sebagai atau merupakan cikal bakal candi karena bentuknya yang sangat mirip candi. Jadi ini adalah sebagai tempat pemujaan karena diyakini sebagai tempat tinggal arwah. Dalam kepercayaan megalitik, arwah-arwah itu selalu tinggal atau bersemayam di tempat-tempat yang tinggi. Jadi disitulah orang-orang di zaman atau manusia pendukung zaman ini itu membuat bangunan-bangunan ini di wilayah ketinggian karena pemujaan kepada arwah leluhur. Di dalam kepercayaannya bahwa leluhur itu tinggal di tempat-tempat yang tinggi. Selanjutnya, ini adalah contoh tinggalan kubur batu. Tinggalan ini terdapat di Pasema, yaitu di Sumatera Selatan. Jadi ini sebuah kubur batu yang ditemukan di dataran tinggi Pasema. Jadi ada batu semacam tiang batu atau dinding batu, ada bagian atasnya. Di dalamnya kemudian dimasukkan mayatnya. Jadi penguburan yang modelnya ada batu di samping sebagai penyangganya, kemudian ada bagian semacam atapnya. Ini yang terdapat di Sumatera Selatan di dataran tinggi Pasema.
Jadi bagaimana mereka menghadirkan sebuah makam yang betul-betul unik dengan peninggalan yang batu-batu sebesar ini. Artinya meskipun tidak terlalu besar dibanding batu-batu pada atau makam pada umumnya, batu ini peninggalan zaman megalitik tentu lebih besar daripada makam-makam yang ada yang pernah disaksikan pada masa sekarang. Kalau pada slide sebelumnya kita membahas tentang megalitik tua dan megalitik muda, maka kalau berdasarkan masanya, tradisi megalitik juga dibedakan menjadi dua. Jadi ada tradisi megalitik yang berasal dari masa prasejarah, namanya megalitik tua, berasal dari masa prasejarah dan umumnya berupa monumen yang tidak dipakai lagi, seperti yang ditemukan di daerah Gunung Kidul, di Bondowoso dan di Pasema. Tadi slide yang sebelumnya itu tentang peninggalan yang ada di Pasema berupa kubur batu. Ini adalah tradisi megalitik pada masa prasejarah yang terdapat tadi di Gunung Kidul, yang sebentar saya perlihatkan contoh tinggalannya, di Bondowoso dan di Pasema, Sumatera Selatan. Tradisi megalitik yang masih berlanjut dan umumnya ditemukan ada di daerah Nias, ada di daerah Toraja, Sumba, Sabu, Flores, dan Timor. Di Toraja itu banyak sekali peninggalan megalitik. Ada menhir atau berupa tugu batu, dan tugu batu di sana disebut dengan simbol. Ya, satu batu yang hanya berdiri di sana. Itu di Toraja dinamakan simbol. Kalau bahasa Indonesianya atau bahasa umumnya itu menhir. Dan sebentar ada beberapa contoh menhir, sarkofagos dan lain-lain. Kemudian di Indonesia salah satu lokasi peninggalan kebudayaan megalitik tertua itu terdapat di Lembah Bada atau di Lembah Napu. Lembah Bada atau Lembah Napu itu dia ada dalam kawasan cagar budaya Lorelindo yang ada di Sulawesi Tengah. Di sana kita akan temukan arca-arca yang berjumlah kurang lebih 70-an hingga 80-an arca. Dan arca-arca tersebut itu berbentuk, ada yang berbentuk pria dan ada yang berbentuk wanita. Ini adalah tinggalan yang terdapat di Lembah Badak atau Lembah Napu. Yang pada bagian kiri adik-adik sekalian itu adalah arca yang terdapat di Lembah Badak atau Lembah Napu. Sedangkan yang di bagian kanan adik-adik ini adalah moai atau arca yang terdapat di Pulau Pasca yang terletak di selatan Samudra Pasifik. Jadi pada dua yang ini adalah Lembah Badak. Yang ini ada di Eastern Island kalau bahasa Inggrisnya. Kalau di Indonesia kan Pulau Pasca. Kalau ini tadi adalah berjumlah 70-an hingga 80-an, ini berjumlah sekitar 887 moai atau patung-patung arca. Artinya zaman megalitik juga terdapat atau sampai pada wilayah Pulau Pasca. Zaman megalitik adalah zaman yang menyebar karena dia ada di Inggris, ada di Asia, bahkan ada di Kepulauan Pasifik. Yang Pulau Pasca ini adalah pulau tersendiri. Dia sudah lebih dekat dengan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Makanya pulau ini
kecil. Jadi ada semacam kesamaan dalam budaya megalitik berupa peninggalan-peninggalan arca, bahwa zaman megalitik selalu melambangkan tentang peninggalan zaman batu besar. Jadi kalau ini patung-patung atau arca-arca, meskipun dia agak mirip, tetapi ada perbedaan-perbedaan mendasar. Bahwa kalau lembah Napu atau lembah Bada, tinggalannya ini cenderung lebih melebar secara wajah. Sedangkan untuk di Pulau Pasca itu lebih cenderung tirus atau lonjong atau apa. Ya, kira-kira itu salah satu perbedaan, sehingga dengan melihat tinggalan di patung arca di Lembah Bada dan Pulau Pasca, kita tahu bahwa ini lebih ke ciri Pulau Pasca, ini ciri dari Lembah Bada atau Lembah Napu yang ada di Sulawesi Tengah. Ya, sebelum saya lanjut pada peninggalan tradisi megalitik Indonesia, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siapa tahu ada yang dari slide-slide tadi, ada adik sekalian ingin menanyakan atau ada yang belum dimengerti tentang materi di slide-slide awal tadi. Saya persilakan. Siapa yang ingin bertanya tentang materi yang sebelumnya saya terangkan, baik berupa peninggalannya maupun berupa tradisi-tradisinya. Silakan kalau ada yang bertanyakan sebelum saya lanjut. Karena ini mungkin pernah didapat pada materi SMA. Ini hanya pendalaman lagi. Silakan sebelum saya lanjut. Ada yang bertanyakan? Silakan. Ya. Mari kita hidupkan kelas ini. Ya. Ada pendapat lain? Terima kasih. Ada pendapat lain?
dimakamkan atau dibiarkan? Tinggal pilih mana dalam zaman megalitik ini, ditinggalkan atau dimakamkan. Jangan ragu-ragu, dimakamkan atau ditinggalkan? Dimakamkan. Karena orang-orang di zaman ini itu kan sudah mengenal penguburan tadi, baik pada zaman megalitik tua maupun megalitik muda, itu sudah mengenal sistem penguburan. Kalau yang sebagaimana ditanyakan oleh teman Anda Nurfadila tadi, bahwa dia nonton film dokumenter dan ada satu suku yang ketika salah satu komunitas atau manusia penduduknya itu mati, kemudian dia dibiarkan begitu saja, komunitasnya meninggalkan tempat itu, berarti itu kepercayaan yang tidak masuk dalam bagian megalitik. Mungkin ada kepercayaan khusus yang diyakini oleh mereka bahwa ketika ada satu warganya atau salah satu komunitasnya ada yang meninggal, boleh jadi itu dianggap bahwa kampung itu sial, maka dia harus ditinggalkan sesegera mungkin karena telah ada yang meninggal. Kemungkinannya begitu. Karena kalau zaman megalitik itu adalah mereka mengenal tradisi pemakaman. Karena kubur batu tidak dibuat hanya untuk sebagai model atau bentuk tanpa ada orang yang dimakamkan di dalamnya. Tidak memungkinkan. Jadi beragam jenis kubur batu itu adalah bentuk dari peninggalan megalitik sesuai dengan kepercayaan mereka dalam memakamkan orang yang telah meninggal. Nah, kalau tadi tidak dimakamkan, orang yang hidup meninggalkan begitu saja orang yang meninggal, itu bukan bagian dari warisan budaya megalitik, karena megalitik itu memakamkan. Begitu yang berbeda. Itu kemungkinan satu suku tertentu yang percaya bahwa ketika ada yang meninggal, mungkin kampung itu sudah dikenal siap dan harus segera pindah ke lokasi yang berbeda. Saya kurang tahu apakah mereka menganut nomaden atau tidak. Tapi kalau nomaden itu dasarnya bukan orang meninggal atau tidak. Nomaden atau berpindah-pindah itu dasarnya apakah masih ada sumber makanan di situ atau tidak, atau hewan buruan. Begitu hewan buruan atau tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang dimakan sudah habis di situ, maka dia harus berpindah. Jadi definisi nomadennya itu ada pada kebutuhan untuk makannya. Sumber daya alamnya masih ada, dia akan menetap. Begitu habis, sudah sulit berburu, maka dia akan bergeser ke tempat lain. Nah, saya tidak tahu ini yang budaya ini, budaya suku komunitas ini, apakah dia pernah disebut nomaden atau tidak? Karena dia dasarnya begitu orang meninggal, dia dibiarkan, orang yang hidup yang berpindah. Begitu ya? Itu di suku di daerah mana? Di Bapak ke sana. Ya, terima kasih informasinya. Ada lagi yang bertanya? Silakan, Hendra ini. Yang saya mau tanyakan, Pak, apakah pada zaman megalitik terjadi zaman megalitik ini, apakah menjamu atau terjadi keseluruhan belahan dunia atau tiap wilayah beda masa atau waktunya? Ada yang menjawab? Jadi pertanyaan yang baik. Apakah zaman megalitik itu adalah zaman yang menyebar di seluruh belahan dunia? Begitu ya? Apakah dia menyebar di seluruh belahan dunia? Atau dia apa tadi yang pertanyaan kedua? Berbeda masanya? Atau dia berbeda masanya? Artinya zaman megalitiknya di A sudah terjadi, yang di B itu nanti baru akan terjadi, kira-kira begitu ya? Berarti tidak sejaman. Jadi satu mengenal megalitiknya lebih dulu, nanti megalitik belakangannya ada di tempat yang lain. Ada dua pertanyaan, apakah dia di seluruh belahan dunia terjadi ataukah tidak? Dan yang kedua,
kedua, apakah dia terjadi sezaman ataukah dia berbeda? Artinya dia terjadi serentak atau tidak itu? Kalau dalam logika sekarangnya, apakah orang mengenal HP itu kira-kira begitu? Orang mengenal HP itu serentak atau tidak? Dari ujung dunia sampai ke kita ini. Begitu. Apakah zaman itu dia orang mengenal HP semuanya, tapi apakah dia sezaman atau tidak? Itu analogi kalau sekarang nih. Apakah dia terjadi orang mengenal HP itu apakah seluruh dunia? Dan apakah orang mengenal HP itu serentak atau tidak? Begitu kira-kira kalau kita analogikan zaman sekarang. Ada yang menjawab? Silakan. Ada yang menjawab? Apakah pertanyaan yang pertama dia terjadi di seluruh belahan dunia? Atau pertanyaan kedua, apakah dia terjadi serentak atau tidak? Jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu. Silakan kita berinteraksi dalam pembelajaran ini. Siapa yang menjawab yang pertamanya atau menjawab keduanya? Silakan. Kalaupun kurang mengenal tidak apa-apa. Namanya proses belajar, ada unsur kesalahan di dalamnya karena ini proses belajar. Silakan. Kalau saya menjawab yang kedua, mungkin waktu masuknya itu serentak atau tidak? Ya. Seperti yang telah dijelaskan Pak tadi, kita persepsi saja pada di Nusantara itu zaman megalitik yang masuk ke Nusantara itu ada dua, megalitik tua dan megalitik muda. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan menarik satu benang merah bahwa waktu yang terjadi di zaman megalitik itu berbeda. Terima kasih Pak. Ya, oke, terima kasih untuk jawaban yang baik sekali. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang lain. Ada yang ingin menjawab? Ya, kalau tidak ada yang menjawab, jadi sebagaimana pernyataan atau pertanyaan dari saudara yang terakhir tadi, zaman megalitik itu tidak terjadi secara keseluruhan di semua wilayah atau di seluruh belahan dunia ini. Karena sebagaimana itu di zaman paleolitik, mesolitik dan neolitik, itu kita tidak temukan juga buktinya di hampir semua wilayah. Hanya wilayah-wilayah juga yang tertentu yang dikenai zaman itu. Apakah di zaman dulu itu di wilayah tersebut belum dihuni oleh manusia, ataukah memang mereka tidak mengenal zaman itu kalaupun ada manusia ini? Maksudnya mereka tidak mengenal tradisi yang berhubungan dengan megalitik ini. Kemudian, apakah dia terjadi serentak atau tidak? Ya, sebagaimana tadi jawaban dari teman Anda, bahwa ini kan ada dua pembagian. Ada yang megalitik tua dan ada juga yang megalitik muda. Bahkan yang megalitik muda itu belum lama terjadi. Istilahnya dibanding dengan megalitik tua. Berarti zaman megalitik kan ada yang peninggalan megalitik itu yang terjadi pada masa awal-awal Neolitik atau akhir Neolitik. Ada juga yang menjelang zaman logam atau zaman pendakian, kelahiran membuat alat. Berarti zaman megalitik yang lebih cenderung ke zaman Neolitik itu adalah yang megalitik tua. Jadi pasca Neolitik atau zaman batu muda, dia bergeser ke megalitik. Inilah yang menjadi megalitik tua. Menjelang zaman megalitik akan berakhir, itu ada namanya megalitik muda. Sebelum masuk ke zaman logam. Berarti zaman megalitik tidak terjadi secara serentak. Ada yang sudah lama mengenal megalitik dan kemudian baru tersebar ke wilayah yang lain lagi. Maka kalau acak-acak, ada yang umurnya tua, ada yang umurnya muda. Jadi ada yang kita temukan megalitik tua, ada
ada juga yang kita temukan megalitik muda. Itu mengindikasikan bahwa zaman megalitik tidak terjadi serentak. Tetapi bahwa dia kenal zaman megalitik itu dia. Tetapi dia mengenali belakangan. Dan tidak di semua wilayah, kecuali wilayah itu dilalui atau dimigrasi, artinya dilewati oleh manusia pendukung yang mengenal megalitik ini. Kita hampir tidak mengenal yang di Sulawesi Tenggara ini zaman megalitik. Padahal di Sulawesi Selatan, di Toraja, di Sulawesi Tengah, tadi di Lemanam itu ada megalitik. Kita belum menemukan. Yang kita temukan di wilayah Sulawesi Tenggara itu adalah lukisan dinding. Justru lukisan dinding, kalau dalam pembabakan prasejarah, dia masuk pada Mesolitik, lebih tua lagi. Karena kan Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, Megalitik. Tetapi anehnya sampai sekarang kita belum menemukan tinggalan zaman megalitik di daerah kita. Tetapi di wilayah Muna, zaman Mesolitiknya, lukisan dinding guanya atau istilah sekarang itu gambar cadasnya kita temukan. Itu banyak di daerah Tabodi, di Mintan Gunung, bahkan di Bahari juga itu di Bahari ya, dengan di Lakaliba. Itu kan ada dua gambar cadas atau lukisan ini. Padahal itu lebih tua. Begitu masuk megalitik, kita tidak kenal. Kita hanya kenal Mesolitik. Itu mengindikasikan bahwa dia itu tidak berapa. Jadi tidak terjadi semua dan juga tidak serentak. Begitu ya darinya. Jadi zaman megalitik tadi tidak terjadi di semua tempat, dimanapun di dunia ini. Karena kalau begitu biar di kutub utara juga ada. Tapi kenyataan membuktikan bahwa kita tidak temukan peninggalan megalitik di daerah-daerah itu. Ya. Masih ada lagi yang bertanya sebelum saya lanjut? Ya, silakan. Apa saja peninggalan zaman Megalitikum dan cara kegunaannya pada saat itu? Apa saja peninggalan zaman megalitik dan apa kegunaannya saat ini? Begitu ya? Jadi apa kegunaannya? Apa saja? Berarti apa tinggalannya megalitik? Kalau tinggalannya Mesolitik kan gambar cadas, gerabah, awal-awal orang kenal gerabah itu di zaman Mesolitik. Nah, kira-kira kalau zaman megalitik ini apa-apa saja peninggalannya dan apa saja kegunaannya saat ini? Gitu ya. Jadi ada dua pertanyaan. Apa saja jenis peninggalannya dan apa kegunaannya saat ini? Ada yang mau jawab? Silahkan. Apa peninggalannya megalitik? Jadi ada dua pertanyaan. Silakan dijawab. Pertanyaan yang mudah dan saya pikir Anda hanya malu-malu untuk menjawabnya. Silakan. Ada di slide. Ayo silakan. Silakan siapa yang mau jawab. Jangan takut untuk berbicara. Barangkali yang lain lagi. Siapa tahu ada yang mau menyumbangkan suaranya. Ya karena sebenarnya sudah ada pada slide ini, tinggal Anda menyampaikannya saja. Padahal itu mudah sekali. Kalau Anda tidak bisa menjawab keduanya, minimal Anda menjawab satu. Apa saja dan apa fungsinya atau kegunaannya saat ini. Ya. Nah, mana yang mau dipilih? Pertanyaan pertama atau pertanyaan keduanya?
Ya. Tapi kalau campur itu zaman logam, yang zaman megalitiknya, berarti zaman batu besarnya. Kan peninggalannya apa? Peninggalannya megalitik. Ya silakan dijawab. Silakan Aceh Natana silakan dijawab. Jangan malu-malu dan takut-takut. Ya silakan. Ya kubur batu apa lagi? Selain kubur batu. Ya, ada menhir, dolmen, ya dan acak-acak yang saya tunjukkan tadi itu. Sekarang apa kegunaannya saat ini? Ya, sebelum Anda saya persilakan dulu kepada saudara. Untuk kegunaan untuk saat ini sepertinya tidak berbeda jauh dari awal mula terjadinya zaman megalitik, karena kegunaannya hanya untuk apa yang dijelaskan Bapak tadi, sebagai pemujaan atau pengingat kita terhadap arwah nenek moyang. Untuk sekarang hampir sama juga, seperti ada ritual-ritual khusus, ada kegiatan-kegiatan khusus seperti yang terjadi di Toraja tadi, dan maupun di candi-candi lainnya pasti ada sesajen-sesajen yang disimpan. Itu bertujuan untuk kita lebih bertujuan untuk lebih mengingat lagi arwah nenek moyang. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Saya ambil contoh dari buku batu. Kalau di zaman dulu buku batu itu sangat digunakan untuk bagi setiap kaum atau mereka yang meninggal, tapi di zaman sekarang itu tidak lagi digunakan. Mungkin ada beberapa bagian kelompok atau suku yang masih menggunakan dari buku batu tersebut, tetapi untuk kita menarik kesimpulan di zaman sekarang sudah sangat sedikit yang menggunakan buku batu. Nah, kegunaannya di zaman sekarang itu untuk dilakukan penelitian agar mengetahui keadaan-keadaan yang terjadi di zaman megalitik itu tersebut. Terima kasih. oke, terima kasih. Ada dua jawaban yang berbeda. Satu jawaban mengatakan bahwa kegunaan atau fungsi dari peninggalan megalitik di masa lalu sama dengan di masa sekarang, begitu ya? Tidak ada yang berbeda. Jawaban lain mengatakan bahwa ada perbedaan fungsi di masa lalu dengan di masa sekarang. Kalau dulu digunakan sebagai kubur batu, sebagai pemujaan, sebagai untuk pemakaman, sekarang sudah tidak lagi. Ya, jadi begini. Ya, terima kasih untuk dua jawaban yang berbeda. Saya akan menyimpulkan dua jawaban tadi. Peninggalan pada zaman megalitik sebagaimana yang telah saya singgung di awal, berupa acak, batu, dolmen, sarkofagus, barbuda, dan lain-lain. Fungsinya di masa sekarang itu sudah berbeda dengan dulu. Kenapa? Karena sudah banyak manusia pendukungnya tidak lagi terkait dengan tinggalan-tinggalan ini. Kalaupun ada, itu hanya beberapa bagian saja. Misalnya begini, di Toraja ada namanya menhir, atau dalam bahasa lokal disebut dengan simbuang. Menhir itu kan tugu batu dulu sebagai pemujaan. Sekarang menhir atau simbuang yang ada di Toraja itu tidak digunakan lagi atau tidak difungsikan sebagai pemujaan. Sekarang dia sebagai tempat mengikat sapi. Ya, dia tempat mengikat sapi. Ketika akan dilangsungkan upacara rambu soro maupun rambu buka, upacara untuk menghormati orang yang meninggal ataupun upacara kelahiran. Jadi dia sebagai tempat menambahkan atau mengikat hewan. Berarti
berarti beralih fungsi menhir sebagai tugu batu untuk pemujaan di masa lalu dengan menhir di masa sekarang. Kenapa? Karena manusia pendukungnya itu tidak melakukan lagi ritual itu di situ. Maka tugu batu yang tadi berfungsi sebagai pemujaan berubah atau beralih fungsinya. Kedua, kubur-kubur batu yang sarkofagus, lalu dan sebagainya itu sudah tidak digunakan lagi di masa sekarang. Artinya orang meninggal tidak dimakamkan lagi sebagaimana pada yang gambar ini. Sekarang penguburannya sudah sebagaimana penguburan pada umumnya. Jadi beralih fungsi antara penguburan di masa lalu dengan penguburan di masa sekarang. Jadi ini sebagai untuk riset saja, artinya untuk penelitian saja. Kita ingin tahu kegunaannya, dia sebagai apa. Ternyata ini juga sama, dia sebagai kubur batu, tapi tempatnya di Bondowoso. Di Sumbawa kita menemukan yang lain lagi, bahwa ternyata dia digunakan sebagai kubur batu. Apakah orang di Bondowoso dan orang di Sumbawa ketika meninggal dimakamkan seperti ini? Itu sudah tidak. Berarti terjadi pergeseran atau perubahan antara peninggalan megalitik di masa lalu dipandang oleh orang sekarang itu sebagai tinggalan saja. Fungsinya beralih. Kalau dulu sebagai tempat penguburan, sekarang sudah tidak. Mungkin lebih banyak dia sebagai untuk riset. Sehingga hasil-hasilnya yang dilakukan waktu itu adalah penguburan. Kalau misalnya tidak beralih fungsi, maka berarti zaman megalitik itu masih hidup di masyarakatnya. Beberapa ratus tahun yang lalu, orang-orang di Batak itu masih menggunakan model penguburan jenis yang seperti ini. Tapi ini khusus untuk praja-raja, khusus untuk kaum bangsawan, atau yang model seperti meja batu. Tapi khusus untuk bangsawan atau raja-raja. Dan itu masih ada situsnya sampai sekarang. Tetapi sekarang kita kan sudah tidak menggunakan lagi model ini. Maka dia tidak berfungsi sebagaimana sebelumnya, tetapi sudah berubah fungsi. Karena manusia pendukungnya di zaman sekarang atau manusia yang ada di situ tidak mendukung kebudayaan itu lagi secara penuh dalam hal mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan di masa megalitik itu. Di beberapa tempat masih ada ritual-ritual megalitik, tetapi kalau mengumpulkan orang, membuat acara dan lain-lain itu sudah tidak. Berarti terjadi pergeseran karena tidak dilanjutkan lagi oleh generasi berikutnya. Begitu ya? Ya, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut materi sedikit lagi. Ini tadi sudah ya? Belum. Ya saya jelaskan sedikit lagi. Peninggalan tradisi megalitik di Indonesia. Peninggalan tradisi megalitik di Indonesia dapat dijumpai di beberapa daerah. Misalnya ada di Bali, Sumatera, Sulawesi. Sulawesi pun tidak merata, hanya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Misalnya tradisi megalitik di Bali yang terkenal dengan sarkofagusnya, Sulawesi Utara terkenal dengan Waluga, dan Sumba terkenal dengan dolmennya. Ini yang saya maksud. Ini yang model Bali. Yang ini model Minahasa. Dia sebagai sarana penguburan atau tempat penguburan, tetapi sarananya berbeda. Berarti bahwa meskipun dia sebagai media penguburan, tetapi wadahnya itu berbeda dengan corak masing-masing. Makanya di Bali tadi kita kenal sarkofagus, Sulawesi Utara kita kenal dengan
S2 terkenal dengan dolmen. Ya, sarkofagus yaitu kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutup. Karena ini bisa dibuka ini bisa dibuka. Ini ada tutupnya harusnya. Umumnya terdapat tonjolan pada ujungnya, biasanya ditemukan di Bali. Ini. Kemudian Waruga adalah kubur batu yang bentuknya seperti rumah dan biasanya ditemukan di daerah Minahasa. Jadi ada atapnya. Ada simbol-simbolnya bahwa mereka menganggap mati itu hanya pindah rumah. Ada konsepsi itu. Karena dia pindah alam lain, pindah rumah. Ya. Zaman megalitik biasa disebut dengan zaman batu besar karena manusia di zaman ini sudah dapat membuat dan meninggalkan kebudayaan dalam bentuk batu besar. Ini adalah salah satu atau dua arca yang terdapat di Lembah Bada, Sulawesi Tengah. Dan kebudayaan megalitik ini berkembang di zaman Paleolitik sampai dengan zaman logam. Ya, tadi saya katakan bahwa zaman megalitik itu syarat dengan kepercayaan, terutama kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang mendiami objek-objek tertentu. Makanya mereka membuat arca, membuat tinggalan-tinggalan itu di tempat-tempat yang tinggi. Kepercayaan di zaman megalitik muncul karena pengetahuan manusia sudah mulai meningkat. Manusia percaya bahwa orang yang meninggal, rohnya akan pergi ke suatu tempat dan suatu waktu roh itu dapat dipanggil untuk memberikan pertolongan. Itu keyakinan yang dimiliki oleh manusia pendukung di zaman megalitik. Ini ilustrasi arca yang ada di Lembah Bada. Jadi di zaman megalitik itu manusia sudah mulai membuat arca atau patung-patung raksasa untuk menyembah roh nenek moyang mereka. Ilustrasi yang model ini atau yang ada arcanya di sana di Lembah Bada di Sulawesi Tengah itu, ini menggambarkan jenis laki-laki dan perempuan yang maknanya itu adalah kesyukuran. Makanya kenapa digambar laki-laki, digambar perempuan? Karena kalau laki-laki dan perempuan ketemu, maka kesyukuran yang terjadi. Itu maknanya. Makanya ini menjelaskan tentang kesyukuran. Bisa dipahami ya? Tentang ilustrasi ini. Gambar aslinya begini juga. Cuma ini bukan foto asli, ini hanya ilustrasi sesuai dengan gambar aslinya. Ya, ini batu besar yang diukir yang terdapat di Pasema. Ini disebut dengan batu gajah karena ada prajurit yang mengendarai gajah. Jadi orang-orang di masa megalitik luar biasa kepandaian mereka dalam membuat tinggalan baik secara bentuk maupun ornamen. Jadi ini batu gajah yang ada di Pasema, Sumatera Selatan. Ini tadi menit yang merupakan batu kalau di Toraja disebut dengan sumbuang. Ini biasanya bentuknya besar-besar di kalau di Toraja. Makanya kenapa mereka ikatkan hewan ternak di masa sekarang karena tidak menjara karena besar sekali batu ini. Jadi bentuknya dengan ornamen-ornamen yang ada pada batunya. Jadi ini merupakan alat upacara ritual simbol kesyukuran atau kejantanan. Karena dia berupa tubuh batu, jadi satu batu yang tajam, dan itulah yang menandakan kesyukuran atau kejantanan. Ya, ini adalah slide terakhir bahwa selain tinggalan-tinggalan batu besar, orang-orang di masa megalitik juga mengenal pembuatan ornamen karena
di permukaan batu ditemukan baik ukiran berbentuk manusia maupun juga simbol-simbol. Ada motif-motif sederhana yang kita kenal dengan motif kulir, jadi dia meningkat. Inilah materi yang bisa sampaikan pada hari ini. Kalau ada yang menanyakan silakan sebelum saya akhiri pertemuan ini nanti. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa minggu depan kita akan mempelajari tentang zaman logam. Jadi mudah-mudahan di minggu depan akan lebih intens lagi interaksinya sehingga kita bisa berdiskusi dan bertukar pendapat tentang zaman logam. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatian kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.